Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Hari ini hari Rabu tanggal 27 Maret 2024. Kembali kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-34 ayat 16. Demikian dikatakan, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seandainya kepada kita ditanyakan, siapakah Allah yang kita sembah tersebut? Ayo, apa jawabmu? Pasti kita akan menjawab, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha baik. Betul? Iya, betul sekali. Yuk coba angkat tangannya, tunjuk jari dulu yang mengatakan bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang sangat baik. Ayo tunjuk jari. Wah, saya lihat kayak semua ini tunjuk jari ya. Betul sekali Bapak Ibu saudara-saudara. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang sangat baik. Namun saya mau tanya dulu nih, pada saat kapan kita mengatakan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang sangat baik? Ayo kita jujur menjawab. Apakah dalam segala hal kita mengatakan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang sangat baik? Atau lihat-lihat kondisi? Mungkin bagi sebagian orang akan berkata bahwa Allah itu baik ketika apa yang dia inginkan dia dapatkan. Ketika apa yang dia pikirkan itu yang terjadi. Ketika apa yang dia lihat sesuai dengan keinginannya, apa yang dia minta langsung dikabulkan. Di situ dia akan berkata bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang sangat baik. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, benarkah ketika apa yang kita inginkan kita dapatkan, ketika apa yang terjadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan, sesuai dengan apa yang kita lihat, baru di situ kita katakan bahwa Allah itu adalah baik? Ketika segala hal yang terjadi itu sesuai dengan keinginan kita, baru di situ kita mengatakan bahwa Allah itu sangat baik? Wah, kalau begitu kita salah betul, ya enggak? Salah betul. Karena apa? Dalam segala hal, baik suka maupun duka, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang sangat baik. Dalam keadaan tenang, dalam keadaan tidak tenang, dalam keadaan sakit ataupun sehat, kita harus tetap berkata bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang sangat baik. Adalah Allah yang sangat peduli kepada kita. Allah yang mengetahui keadaan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel pernah sempat merasa bahwa Tuhan itu tidak lagi mengasihi mereka. Bangsa Israel sempat berpikir bahwa Allah itu tidak lagi peduli kepada mereka. Tuhan sudah meninggalkan mereka, manakala Tuhan membuang mereka kepada bangsa yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara, bangsa Israel salah. Walaupun Tuhan menghukum mereka, walaupun Tuhan membuang mereka kepada bangsa lain, bahkan sampai berpuluh tahun, itu bukan berarti Tuhan tidak peduli kepada mereka. Tuhan justru sayang kepada mereka. Tuhan mengasihi mereka. Dan terbukti Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan tidak mau kalau umatnya itu semakin jauh tersesat. Tuhan tidak mau kalau umatnya itu semakin hilang. Itu sebabnya Tuhan berkata apa tadi? Yang hilang akan kucari. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan kita semakin jauh daripadanya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita hilang semakin tersesat. Justru kalau kita baca di dalam firman Tuhan ya, Tuhan itu adalah gembala yang baik.
Ketika satu dombanya hilang, 99 dia tinggalkan hanya untuk mencari satu yang hilang. Bapak ibu saudara-saudara, kita pasti pernah kehilangan sesuatu benda ya. Mungkin kita pernah kehilangan dompet ya, atau kehilangan baju, sepatu, buku dan lain sebagainya. Atau mungkin kita pernah kehilangan perhiasan. Nah, ketika apa yang kita miliki itu hilang ya, tidak kita temukan, pasti kita sedih. Kita akan berusaha untuk mencari apa yang hilang. Bahkan ada orang walaupun barangnya ini tadinya udah hilang, tapi ada yang mau menggantikan, tetap kepikiran ke yang hilang tersebut. Bener enggak? Ada enggak yang pernah mengalami seperti itu? Dia kehilangan barangnya misalnya ya, terus kepikiran sampai barang itu harus ditemukan, dia terus kepikiran. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita saja apa yang hilang itu akan kita cari, terlebih-lebih lagi Tuhan ya. Tuhan mengatakan tadi dalam firman Tuhan, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindui. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Itulah Tuhan kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Dia adalah gembala yang baik. Dia begitu peduli kepada kita. Dia tidak mau kita semakin jauh tersesat. Dia tidak mau kita semakin hilang dari jalan Tuhan. Itu sebabnya dia datang ke dunia ini, Bapak Ibu saudara-saudara. Hari Jumat kita akan memperingati, mengenang akan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Itulah salah satu bukti kasihnya kepada kita. Itulah salah satu bukti kepedulian Tuhan kepada kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Dia tidak mau kita semakin tersesat. Dia tebus kita, dia ampuni kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang dicari Tuhan, sebagai orang yang diselamatkan Tuhan, sebagai orang yang dibalut lukanya, yang digembalakan, maka kita semua terpanggil untuk melakukan apa yang pernah Tuhan lakukan kepada kita. Tuhan mau kita semua juga mau menjadi gembala bagi sesama kita. Tuhan mau kita juga membawa teman kita yang tersesat. Tuhan mau juga kita menunjukkan kepedulian dan kasih kita kepada sesama kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, untuk menjadi duta-duta Kristus, untuk melakukan apa yang Tuhan lakukan kepada kita, kepada sesama kita. Nah, oleh karena itu, mari kita semua mau dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya untuk menjadi gembala bagi sesama kita. Terlebih-lebih secara khusus menjadi gembala bagi diri kita sendiri. Tuhan kiranya menguatkan kita untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang kami dengarkan di pagi hari ini, yang mengingatkan kami ya Bapa bahwa Engkau adalah Allah yang sangat baik dalam segala hal, dalam segala situasi kondisi. Engkau adalah Allah yang baik. Engkau tidak pernah berubah. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Malah sebaliknya, yang hilang Engkau cari, yang tersesat Engkau panggil kembali, yang luka Engkau balutkan. Engkau menggembalakan kami sebagaimana seharusnya. Bapa, Engkau adalah Allah kami yang sangat baik. Engkau adalah gembala kami yang sangat baik. Engkau menuntun kami ke jalan yang benar. Engkau tidak membiarkan kami tersesat semakin jauh. Itu sebabnya Engkau datang ke dunia ini. Engkau rela mati di kayu salib. Engkau menjadi korban untuk menebus kami manusia berdosa ini. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu kepada kami, untuk anugerahmu yang terindah bagi kami Tuhan. Kini kami siap Engkau pakai sebagai alatmu Tuhan, untuk menjadi gembala-gembala bagi sesama kami di dunia ini.
Kuatkan kami Bapa, mampukan kami, agar kami boleh menjadi gembala yang baik juga bagi sesama kami. Agar setiap yang hilang pun akan kami cari, yang tersesat akan kami bawa kembali ke jalan-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami untuk melakukan sebagaimana yang Tuhan lakukan kepada kami umat manusia di dunia ini. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di pagi hari ini Tuhan izinkan kami membawakan doa kami. Kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, dari anak kecil sampai jemaat yang sudah tua. Tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga, tolong berkati kami Bapa. Berikan kesehatan, berikan kekuatan dan hikmat kepada kami, tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga. Berkati setiap pekerjaan kami, berkati setiap cita-cita dan pengharapan kami. Tak lupa kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang menjalani pemulihan di rumahnya masing-masing. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Berkati setiap makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi, agar melalui semuanya itu Engkau pakai sebagai alat-Mu untuk menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi setiap jemaat-Mu yang sedang berduka, kiranya Engkau yang menguatkan dan menghiburkan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Apapun yang kami kerjakan, yang kami pikirkan, dan yang kami ucapkan sepanjang hari ini, semuanya kami serahkan kepadamu. Pimpin dan kuasailah hati, mulut, dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara-saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Horas.